Selamat pagi saudara, saatnya Anda bergabung di Liputan 6 Pagi edisi Senin 25 Agustus 2014 dengan 4 liputan utama kami pagi ini adalah yang pertama. Bentrok antar kampung pasca bentrok antap dua kampung saudara, suasana di Dusun Lia, Desa Punti, Kecamatan Soromandi di Bima NTB hingga kini ternyata masih mencekam. Yang kedua saudara, premium langka di sejumlah daerah di Jawa Barat dan juga di Jawa Tengah. Liputan utama kami yang ketiga bicara mengenai kampung narkoba yang digerebek polisi di Tapel, Kecamatan Socah, Bangkalan, Jawa Timur. Polisi bertindak di sini. Dan yang empat, ribuan bakat tampil dalam acara Jember Fashion Carnival atau JFC di Jember, Jawa Timur. Selengkapnya segera bergabung, saya Muhammad Ahir bersama Anastasia Putri untuk Liputan 6 Pagi untuk Anda. Selamat pagi Putri. Selamat pagi Ahir dan selamat pagi pemirsa yang hari ini sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 Pagi. Kami akan menemani pagi Anda dengan serangkaian informasi aktual, tajam dan terpercaya selama 1,5 jam ke depan hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Betul, dan tentunya akan ada laporan dari dunia olahraga juga, Liputan Sport. Jadi tetaplah bersama kami, segera kita bergabung di Liputan 6 Pagi. Anda bersama saya Muhammad Ahir. Dan saya Anastasia Putri. Sebuah gudang yang dijadikan tempat penampungan limbah karpet di daerah Selapanjang, Neglasari, Tangerang, Banten, Minggu malam ludes terbakar. Saudara, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran seluruh karyawan tidak sedang bekerja. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api, saudara, dengan cepat membakar seluruh isi gudang yang dijadikan sebagai tempat penampungan limbah karpet di Neglasari, Tangerang, Banten. Bahkan kobaran api membuat bangunan semi permanen roboh akibat fondasi yang tidak kuat menahan panasnya api. Api diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik dari salah satu ruangan gudang. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran cukup kesulitan memadamkan api lantaran sumber air jauh dari lokasi kebakaran serta akses jalan yang semakin sempit karena kerumunan warga. Sebanyak 10 unit armada mobil dari Dinas Pemadam Kebakaran dikerahkan menjinakkan si jago merah. Putri, kita bicara masih soal kebakaran, kali ini menimpa sebuah mobil sedan yang terbakar di kilometer 3 Purworejo, Yogyakarta. Tepatnya di Desa Borowetan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun mengakibatkan kemacetan panjang di jalur Purworejo, Yogyakarta. Diduga karena korsleting listrik di bagian mesin, sebuah mobil berjenis sedan terbakar saat melintas di kilometer 3 Purworejo, Yogyakarta. Tepatnya di Desa Borowetan, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Mobil yang dikemudikan Agus sebelumnya mengisi BBM, baru melaju sekitar 10 menit, mobil mogok dan ketika didorong, tiba-tiba keluar percikan api dan membakar mobil. Terus ceritanya tadi itu mogok, itu mobilnya itu di starter sendiri. Terus ada api di tengah-tengah, di depan ada api, dikasih tahu sama saudara saya di depan itu, kalau ada apinya jangan starter terus, ternyata dia nyata sendiri. Api berhasil dipadamkan setelah warga bergotong royong memadamkan. Kejadian ini mengakibatkan kemacetan panjang di jalur lintas Purworejo, Yogyakarta. Yondaryono melaporkan dari Purworejo, Jawa Tengah. Saudara, bentrok warga di dua dusun sesama keturunan suku Donga di Bima, Nusa Tenggara Barat membuat warga khawatir. Minggu pagi sejumlah warga di dusun Lia, Desa Punti terpaksa harus mengungsi karena khawatir akan diserang warga Desa Sai. Nah, saudara, sementara itu puluhan polisi pun melakukan penyisiran di perbukitan yang dijadikan sebagai lokasi bentrok pada hari kemarin. Tetapi hingga kini warga masih siaga di perbukitan dengan membawa senjata api rakitan. Suasana di Dusun Lia, Desa Punti, Soromandi, Bima, Nusa Tenggara Barat hingga kini masih mencekam. Warga dusun bahkan sudah mulai mengungsi ke desa tetangga untuk menghindari serangan dari Desa Sai pasca tewasnya salah seorang warga Desa Sai, Murabi, yang jasadnya ditemukan di Dusun Lia pada 20 Juli lalu. 2 peleton polisi dari Polres Bima dan Brimob Bima telah disiagakan di lokasi dan terus melakukan penyisiran ke kampung-kampung dan jalanan berbukit yang ada di wilayah konflik. Sejumlah warga berkumpul dan melengkapi diri dengan senjata tajam, dihalau dan diimbau untuk membubarkan diri. Namun, lokasi yang berbukit membuat polisi kesulitan membubarkan konsentrasi warga. Sejumlah warga Desa Sai bahkan masih terlihat siaga di bebatuan di perbukitan dengan senjata rakitan, sambil mengawasi pergerakan warga Dusun Lia yang berada di bawah mereka. Hal ini pun membuat warga Dusun Lia, Desa Punti khawatir.
Sebagian bahkan mulai meninggalkan rumah mereka dan mengungsi. Gejolak hari ini ada informasi yang dari saya, katanya kita mau ke Lia, katanya Lia. Terus lanjut komunikasi, jadi mau apa kita tanyakan, mau ini katanya. Akhirnya kita siaga. Pertikaian warga yang terjadi sejak sebulan lalu ini agaknya masih sulit diredam, terutama bagi warga Dusun Sai, karena pembunuh warga mereka belum juga ditangkap polisi. Yuda Hendrawan melaporkan dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Saudara, lantaran persoalan yang terbilang sepele, dua kelompok pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan terlibat tawuran. Kedua kubu pemuda terlibat saling lempar dan bahkan saling panah di Jalan Sungai Sadang Baru. Aparat polisi yang tiba di lokasi langsung membubarkan tawuran. Polisi juga berhasil mengamankan para pemuda yang terlibat tawuran. Aparat kepolisian yang menerima laporan warga terkait aksi tawuran pemuda di Jalan Sungai Sadang Makassar langsung membubarkan aksi saling lempar dan saling panah antar dua kelompok pemuda. Kelompok pemuda Jalan Sungai Sadang dengan pemuda Jalan Anuang Makassar saling serang menggunakan batu, balok kayu, dan anak panah Minggu dini hari kemarin. Polisi dengan sigap mengepung dari berbagai arah dengan melepaskan tembakan peringatan ke udara, serta mengejar para pelaku tawuran yang kocar-kacir saat petugas datang. Satu persatu pelaku tawuran diamankan petugas saat bersembunyi di rumah-rumah warga. Polisi juga menggeledah barang bawaan pemuda yang terlibat saling serang tersebut. Kau semua, sini jaga, duduk semua, sini semua. Mana Bu Sulung? Kenapa kamu sudah tahu? Warga yang geram melihat ulah pemuda yang diamankan polisi turut menghakimi pemuda yang kerap membuat onar dengan aksi tawuran. Selanjutnya, para pelaku tawuran yang berhasil ditangkap petugas langsung digelandang ke kantor Mapolsekta Makassar untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Rahman Muhtar melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pelantikan anggota DPRD Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Minggu siang diwarnai kericuhan. Sejumlah mahasiswa memprotes dua anggota DPRD setempat yang terpilih yang ternyata menjadi tersangka kasus korupsi perjalanan dinas. Karena dianggap mengganggu ketertiban umum, sejumlah mahasiswa ini justru ditangkap polisi. Belasan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII Lamongan Minggu siang melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Basuki Rahmat. Dalam orasinya, para mahasiswa ini memprotes dua anggota DPRD terpilih yang menjadi tersangka kasus korupsi perjalanan dinas tahun 2012. Karena dianggap mengganggu ketertiban umum serta mengganggu proses pelantikan anggota DPRD, polisi akhirnya membubarkan paksa, sehingga kericuhan tak terhindarkan. Sejumlah mahasiswa yang melawan terpaksa ditangkap petugas dan dibawa ke mobil polisi dengan pengawalan ketat. Meski diwarnai aksi unjuk rasa oleh para mahasiswa, namun proses pelantikan yang diikuti 50 orang anggota DPRD di Gedung Dewan berjalan lancar dengan pengamanan polisi dan TNI. Safari Ranuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Puluhan warga Banjar Giri Dharma, Ungasan, Kabupaten Badung, Bali memblokir jalan masuk ke objek wisata Garuda Wisnu Kencana atau GWK yang terletak di Ungasan, Kabupaten Badung, Bali. Akibat aksi tersebut, wisatawan yang akan berkunjung ke GWK tidak bisa masuk ke lokasi. Aksi blokir jalan masuk ke objek wisata Garuda Wisnu Kencana Badung, Bali ini dilakukan sejak Minggu pagi. Puluhan warga dari Banjar atau Dusun Giri Dharma, Ungasan memblokir jalan masuk satu-satunya ke objek wisata Patung GWK dengan menimbun batu kapur. Selain itu, warga juga membentangkan beberapa buah spanduk dan poster. Menurut warga, aksi blokir jalan masuk objek wisata GWK dilakukan setelah pihak manajemen ingkar janji kepada warga. Jikalah Jalan Tulungagung ini Jalan Tulungagung ini adalah jalan adat, jalan kematian warga desa Ungasan.
Nah, sebenarnya penutupan ini kalau warga sendiri tidak menghendaki, Pak. Cuman setelah kita lakukan mediasi, pertemuan, dan negosiasi yang berkali-kali yang selalu menemukan titik buntu, maka langkah ini terpaksa kami laksanakan. Hingga saat ini, pihak manajemen objek wisata tersebut belum bisa dimintai keterangan. Sementara warga menyatakan akan terus memblokir jalan masuk objek wisata GWK hingga tuntutan mereka dipenuhi. Putus Setiawan melaporkan dari Badung, Bali. Sejumlah warga di Cikarang, Kabupaten Bekasi menggelar lomba memancing di kubangan Jalan Yos Sudarso. Ini bukanlah aksi tanpa alasan ya Putri yang mereka lakukan, karena ini sebuah bentuk protes kepada pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat yang hingga kini tidak juga memperbaiki jalan. Lomba memancing ikan lele ini dilakukan sejumlah warga di ruas Jalan Yos Sudarso, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Warga sengaja menggelar lomba memancing di ruas jalan ini dan tidak pada tempatnya karena merasa kecewa dengan janji-janji yang diberikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dan Rohim Mintaharja semasa kampanye. Mereka berjanji akan membenahi Bekasi. Namun pada kenyataannya, hingga kini pemerintah Kabupaten Bekasi tak bergeming dengan kondisi jalan yang lebih mirip dengan empang ini. Saking kesalnya warga, mereka bahkan menamakan jalan ini sebagai tempat pemancingan milik sang bupati. Ini adalah sebuah parodi menyindir kepada pemerintah. Siapapun pemerintahnya, bupati, gubernur, presiden, kondisi seperti ini sudah sangat tidak layak buat dibilang jalan. Makanya kita pakai cara mancing bareng, kita coba menyentil pemerintah supaya mereka sadar dan ini sudah sangat tidak layak dibilang sebagai sebuah jalan. Gitu. Jalan berapa meter? Sekitar ada 500 meter. Tidak hanya warga yang dirugikan, sejumlah pemilik toko di pinggir jalan raya ini juga merasa usaha mereka tidak bisa berkembang dan banyak yang terpaksa tutup karena tidak ada pembeli yang mau mampir ke toko mereka. Segera diperbaiki, inginnya secepatnya gitu. Cuma dari pedagang ingin tahu aja kapan mau diperbaiki, itu aja. Tanggung jawab siapa, Bu ya? Ya, tanggung jawab siapa? Kan kita punya wakil rakyat. Kita punya bupati. Setidaknya harus mendengarkan apa keluhan masyarakatnya lah. Gitu. Ratusan pedagang dan warga rencananya akan mendatangi pemerintah Kabupaten Bekasi dan mengancam tidak akan membayar pajak bumi dan bangunan. Muhabar melaporkan dari Bekasi, Jawa Barat. Kita masih bicara soal jalan, Putri, tapi ini terkait dengan jalan tol. Kalau proyek akses jalan tol Tanjung Priok di kawasan Koja, Jakarta Utara, ternyata hingga kini terancam terkendala untuk soal pembebasan lahan. Puluhan warga yang terkena proyek memilih bertahan dengan dalih belum menerima ganti rugi sebagaimana telah disepakati. Proyek akses jalan tol Tanjung Priok ruas Cilincing Jampea saat ini masih dalam pengerjaan. Meski terus berlangsung, proyek ini bukan tanpa masalah. Sejumlah warga yang lahirnya terkena proyek memilih bertahan meski rumah retak akibat pemasangan tiang panjang. Warga berdalih, mereka ini nekat bertahan untuk memperjuangkan hak mereka karena hingga kini belum, atau tepatnya pemerintah belum membayarkan ganti rugi yang sudah disepakati berdasarkan penetapan pengadilan. Setidaknya terdapat 83 rumah yang ada di Jalan Sulawesi yang belum selesai pembebasan. Warga sebagian yang sudah terkena proyek pembebasan jalan tol tapi belum memperoleh uang ganti rugi tanah berikut bangunannya. Di sini dulu warga 83 kelompok warga yang masuk dalam penetapan nomor 275 bulan Juni 2012. Di sini warga sedang memperjuangkan hak tanahnya dan memohon agar pemerintah mengganti kerugian nilai tanah mereka 35 juta rupiah per meter sesuai penetapan yang ada. Ya, dari pemerintah nggak ada, belum ada ini sama sekali yang untuk warga. Jadi kami pun usaha aja, belum ada penggantiannya. Sampai sekarang ini udah ada 2 tahun lebih, hampir 3 tahun lah. Premium melangkah di sejumlah daerah di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kami hadirkan laporan selengkapnya usai pariwara dan tentunya setelah kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.